mau buat transisi renggang seperti ini juga. Dan ini untuk versi gratisnya. Oke deh, gue kasih tutorialnya sampai full. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. Buat kalian yang mau rek JJ privat bisa DM IG ku atau chat WA aku ya, dijamin 100% amanah ya cuy. Oke cuy, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Nah, untuk pertama-tama sebagai contoh saja, gua menggunakan foto yang ukuran durasi 3 detik saja. Nah, untuk pertama-tama pilih kembali, pilih efek, lalu pilih efek video. Untuk tutorial transisi renggang yang pertama yang versi Pro, gunakan transisi di bagian distorsi yaitu efek peregangan pixel ya. Gunakan efek peregangan pixel. Nah, yang ini. BTW untuk aplikasi CapCut yang saya gunakan ini full gratis, animasi juga full gratis ya, gak ada pro. Bila kalian minat, bisa kalian order melalui DM IG ku atau chat aku ya, dan untuk linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi dan bagian komentar. Dan untuk CC premium langsung dari Playstore-nya juga ada. Dan untuk harganya sudah saya taruh di postingan kemarin ya, dan untuk linknya sudah saya taruh di pin komentar. Nah, lanjutkan untuk pertama-tama pilih peregangan pixel. Nah, yang ini ya. Setelah ini checklist. Nah, untuk di efek ini pilih objek, kita terapkan ke semua video ya. Checklist. Nah, ke semua video. Nah, di sini gua anggap di bagian paling kiri misalnya tanah bit pertama, di bagian paling kanan tanah bit ketiga, di bagian tengah-tengahnya tanah bit kedua misalnya nih. Nah, agak atau pas transisi. Nah, di bagian tengah bisa diubah di bagian foto kedua ini yang sudah dibagi bisa diubah ke foto selanjutnya, ke foto berbeda. Bebas sih, sesuai selera untuk konsepnya. Berhubung gua membagikan tutorial transisinya aja, jadi gua akan berbagi tutorial bagian transisinya aja ya. Setelah ini tambahkan keyframe di tengah-tengahnya pas transisi. Nah, lalu untuk putar pertama kita atur menjadi 15. Untuk putar kedua kita atur menjadi 25. Setelah ini geser ke bawah, intensitas kita atur menjadi 0, horizontal kita atur menjadi 50. Geser ke bawah, vertikal kita atur menjadi 0. Setelah ini geser ke paling kiri, tambahkan keyframe. Geser ke paling kanan, tambahkan keyframe. Nah, yang ini namanya keyframe ya. Kalau yang kotak-kotak persegi ini namanya keyframe. Setelah ini checklist. Bila ingin ada fitur keyframe dan fitur grafik di bagian efek, gunakan CapCut di atas 920. Setelah ini geser ke paling kiri, pilih sesuaikan di keyframe pertama. Untuk keyframe pertama nolkan semua ya. Untuk keyframe pertama nolkan semua. Checklist dan seperti ini untuk hasil sementaranya ya. Setelah ini geser ke paling kanan. Di keyframe ketiga pilih sesuaikan. Untuk keyframe ketiga putar pertama atur menjadi 0, putar kedua kita atur menjadi 50. Setelah ini geser ke bawah, horizontal yang ini nih ubah menjadi 100, sisanya tak perlu diubah. Setelah ini checklist dan ini untuk hasil sementaranya ya. Nah, ini kalian bisa gunakan grafik atau tidak perlu juga bisa. Tapi untuk lebih smooth kita gunakan grafik ya. Nah, yang ini namanya grafik. Nah, kalian gunakan di bagian paling kiri ini, gunakan atau terapkan grafik yaitu kuadrat masuk. Nah, yang ini ya, yang ketiga. Nah, kuadrat masuk. Nah, jadi geser ke kanan. Nah, di bagian tengah kedua di bagian sini ya, terapkan grafik kuadrat keluar. Nah, yang ini ya, yang salah, kuadrat keluar. Checklist dan kenapa dikasih grafik agar lebih smooth dan lebih cepat aja ya. Nah, ini untuk perbedaannya bila yang pakai grafik seperti ini. Nah, kalau gak pakai grafik itu agak lambat ya, jadi seperti ini. Jadi lebih baik sih, bebas sih sesuai selera kalian, tapi lebih baik sih gunakan grafik aja biar lebih smooth dan lebih bagus gitu untuk transisinya. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kan transisi ke atas nih. Untuk transisi ke bawahnya, tobalkan gitu. Untuk lebih bagusnya lagi, kita duplikatkan saja untuk efek peregangan pikselnya. Nah, di sini kita ubah di peregangan piksel kedua ya. Kalau tidak diubah, untuk hasilnya seperti ini, agak kelebaran juga ya, agak jelek. Jadi kita ubah untuk di 3 keyframe ini, ubah ya. Nah, di peregangan piksel kedua, pilih keyframe pertama, pilih sesuaikan. Nah, di keyframe pertama bagian putar kedua ya, bukan putar pertama tapi putar kedua. Nah, untuk putar kedua kita atur geser ke kanan, atur menjadi 50. Setelah ini geser ke bawah, intensitas tak perlu diatur. Geser ke bawah, horizontal kita atur menjadi full. Nah, bedanya yaitu di bagian vertikal. Vertikal kita atur menjadi full, dan horizontal juga ya, beda, putar beda, atau sebaliknya ya dari yang sebelumnya. Setelah ini pilih keyframe kedua. Di keyframe kedua, putar pertama lebarkan menjadi 20. Putar kedua kita atur menjadi 75. Geser ke bawah. Geser ke bawah lagi, horizontal tak perlu diatur, geser ke bawah, vertikal atur menjadi 100. Nah, setelah ini pilih keyframe ketiga. Di bagian paling kanannya, pilih sesuaikan. Untuk putar pertama nolkan, putar kedua fullkan, geser ke bawah. Nah, intensitas nolkan, horizontal kita atur menjadi 0. Nah, jadi dibuat sebaliknya gitu. Untuk vertikal atur menjadi 100, checklist. Dan ini untuk hasilnya. Nah, jadi lebih bagus kan? Atau kalian bisa juga untuk membuat kebalikannya, yaitu ini kan transisi renggang ke bagian kiri kanan ya. Nah, ke kiri ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Kalian juga bisa gunakan untuk transisi renggang ke bagian kiri, yaitu kalian buat bagian sebaliknya aja ya. Misalnya di keyframe ketiga kan nih, di keyframe ketiga atur. Nah, di keyframe ketiga kan untuk putar kedua 50 ya, untuk horizontal 100. Nah, kita atur aja di keyframe pertama. Nah, di keyframe pertama nolkan semua kan. Nah, di keyframe ketiga tadi lupa lagi. Nah, putar kedua 50. Nah, berarti di keyframe pertama kita atur menjadi 50. Kita lihat lagi di keyframe ketiga. Nah, di keyframe ketiga kan horizontal atur menjadi 100 ya. Jadi kita geser ke paling kiri, geser ke bawah, horizontal atur menjadi 100. Nah, jadi dibuat sebaliknya gitu ya. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, hasilnya bisa jadi seperti ini ya, untuk merubah bagian kirinya aja, tidak samakan dengan yang ketiga. Jadi bisa transisi kenyal seperti ini. Atau kita geser ke paling kanan, di keyframe ketiga kita ubah sebaliknya dari yang kiri ya. Nah, yang kiri kan tadi 0 semua ya. Nah, untuk yang 0 semua ini kan, yang ini nih 0, yang awalnya ini 0 semua, kita pindahkan ke bagian paling kanan. Di bagian paling kanan 0 kan. Nah, yang jadi membalikkan keyframe gitu dari kanan dan kiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa jadi transisi kenyal ya. Setelah ini setelah ini checklist maksudnya, bukan hapus ya. Nah, di keyframe kedua bisa diubah menjadi sebaliknya juga ya. Bisa diubah jadi sebaliknya, misalnya dari keyframe kiri. Nah, di keyframe ketiga kan ingatkan ya, keyframe ke kiri itu putar kedua 50, sisanya 100 vertikal dan horizon. Nah, ingatkan ya, di keyframe ketiga yang tadi 100 vertikal dan putar 100. Jadi untuk keyframe kedua kita ubah ya yang paling mudahnya. Nah, di keyframe pertama lagi, keyframe pertama putar menjadi 50. Berarti di keyframe ketiga atur menjadi 50. Nah, geser ke paling kiri. Nah, di keyframe di paling kiri kan horizon dan vertikal 100 ya. Jadi di bagian paling kanan horizon full kan. Nah, jadi untuk hasil sementaranya bisa jadi seperti ini. Nah, agak jelek sih ya kalau yang ini. Jadi untuk keyframe ketiga kita ubah lagi ke bagian paling kiri. Nah, di keyframe paling kanan kan tadi kalau gak salah di keyframe paling kanan itu yaitu di keyframe diputar pertama 100 vertikal 100 horizontal ya. Nah, checklist dan ini untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi bisa dibalik itu jadi seperti ini, atau yang tadi gak disalin lagi, lupa. Cukup lihat video sebelumnya ya. Atau yang tadi sebaliknya kayak gini, atau bisa dibuat juga seperti ini. Nah,
Yang tadi ke kanan, lalu ada yang ke kiri, lalu ada juga yang ke depan. Dan untuk transisi yang lebih kenyal juga ada juga sih. Untuk video tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Untuk transisi kenyal yang ke atas tadi ya, yang transisi kenyal ke atas, yang versi gratisnya sudah saya buatkan di video sebelumnya ya. Dan untuk tutorial linknya sudah ada di bagian pin komentar. Nah, setelah ini lanjut ke transisi selanjutnya. Nah, untuk transisi selanjutnya sih versi gratis ya, kita buat versi gratisnya. Transisi bagian versi gratisnya agak-agak mirip sih. Untuk hasilnya sudah saya taruh di awal ya. Nah, geser ke paling kiri, pilih efek video, dipilih ritme layar. Nah, yang ini efek ritme layar gratis kalau gak salah di versi 920 ke bawah. Tapi kalau di versi terbaru gua gak tahu juga sih. Nah, setelah ini checklist pilih. Nah, yang ini gratis ya efeknya. Gunakan CapCut Termi. Kalau di versi terbaru itu udah pro, gunakan di versi berendahnya aja ya, biar efek ritme layar ini gratis. Setelah ini objekkan ke semua video. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi goyang-goyang agak mirip dengan peregangan pixel yang tadi, cuman versi gratisnya. Nah, untuk pertama-tama samakan dengan sebelumnya. Tambahkan keyframe terlebih dahulu di bagian paling kiri. Kecepatan atur menjadi 60. Untuk intensitas kita atur menjadi 0, geser ke bawah. Nah, yang ini ukuran kita atur menjadi 0. Setelah ini checklist, geser ke paling kanan, tambahkan keyframe. Lalu geser ke tengah-tengahnya, di bagian tengah-tengahnya yang ini, tambahkan keyframe. Nah, setelah ini pilih keyframe kedua. Di keyframe kedua, intensitas kita atur menjadi 32. Geser ke bawah, ukuran kita atur menjadi 68. Nah, setelah ini di keyframe ketiga tak perlu diatur. Lalu checklist. Dan ini untuk hasil tanpa grafiknya ya. Dan untuk versi grafiknya seperti ini. Klik grafik, pilih kuadrat masuk, geser kanan, pilih kuadrat keluar. Checklist. Dan ini untuk versi dengan grafiknya ya. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga ilmunya bermanfaat. Bila kalian yang mau request private tutornya dikirim khusus ke yang request, cukup DM IG ku atau chat WA aku ya. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutornya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.